Sore itu mendung, menggantung rendah di langit Jakarta. Jalanan masih ramai oleh kendaraan yang berdesakan mengejar waktu pulang. Di sudut jalan yang teduh, tepat di samping warung kelontong kecil, seorang pengendara ojek online duduk di atas motornya yang tua. Jaket hijau lusuh menempel di tubuhnya. Helm hitam penuh goresan bertengger di lengan kanan. Wajahnya tenang, bahkan cenderung datar, seolah lalu lintas padat dan klakson bersautan tak berarti apa-apa baginya. Namanya Rio. Setiap sore ia menyalakan aplikasi dan menunggu rezeki menjemput. Tapi hari ini, tak satu pun notifikasi masuk. Ia melirik layar ponsel retaknya. Masih menyala. Sinyal penuh. Hanya sepi. Ia menghela napas pelan, lalu memandangi jalanan. Seorang ibu lewat sambil mendorong troli belanja. Rio tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Ibu itu menoleh ke arahnya sebentar, wajahnya kaku, lalu mempercepat langkah dan menunduk dalam diam. Rio tetap tersenyum. Ia memutar kunci motor, mesin batuk sebentar lalu hidup. Sambil memandangi jalan, ia bergumam lirih. Ayo, satu orderan aja malam ini. Motor itu melaju pelan di pinggir jalan, menyusuri trotoar, dan lampu-lampu toko yang mulai menyala. Ia sering lewat jalan ini. Tempat-tempatnya terasa akrab, tapi tak ada yang tampak mengenal Rio. Tidak penjual bakso di tikungan, tidak satpam minimarket yang berdiri sigap di depan gerbang. Semua sibuk, semua berlalu. Rio tetap melaju. Di lampu merah, ia berhenti. Dua pengendara di sampingnya mengobrol tentang pertandingan bola semalam. Rio menoleh, mendengarkan, lalu tersenyum sendiri. Tapi tak ada yang menoleh ke arahnya. Dan ketika lampu berganti hijau, notifikasi berbunyi tiba-tiba. Penjemputan, Jalan Anggrek 12 Gang, Taman Dalam, tujuan, belakang rumah sakit Dharma Sejahtera. Rio menatap layar itu lama. Lokasinya asing, tapi ia menerima orderan itu tanpa ragu. Ia membelokkan motor ke kiri dan menghilang di antara kendaraan lain, menuju penumpang yang akan menjadi satu-satunya temannya malam ini. Rio menyusuri Jalan Anggrek 12 yang sempit dan penuh lubang. Gang Taman Dalam bukan nama yang familiar baginya, padahal ia sudah bertahun-tahun narik di sekitar sini. Gang itu seperti muncul begitu saja di peta, di antara rumah-rumah yang padat dan gerbang-gerbang rapat. Ia akhirnya tiba di depan sebuah jalan kecil tanpa penerangan. Plang namanya berkarat dan hampir lepas dari tiangnya. Taman Dalam. Motor Rio melambat. Gang itu sunyi dan sepi. Tak ada suara TV dari rumah. Tak ada anak-anak bermain. Bahkan anjing pun tak menggonggong. Di tengah gang itu berdiri seseorang. Ia mengenakan jaket hitam panjang, penutup kepala, diturunkan hingga menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kurus, kaku, dan berdiri tegak, tanpa gerak seperti patung. Rio memperlambat motornya hingga berhenti persis di depannya. Antar ke belakang rumah sakit Dharma Sejahtera ya. Suara penumpang itu lirih dan datar, nyaris tanpa emosi. Rio mengangguk pelan. Silakan naik. Penumpang itu naik tanpa suara. Motor tak bergoyang seperti biasanya saat seseorang naik di belakang. Rio menoleh sedikit. Penumpangnya duduk dengan postur kaku. Kedua tangan menggenggam jaket di pangkuannya. Helm? Tidak ada. Tapi wajahnya tetap tertutup bayangan. Rio mengatur kaca spion, tapi anehnya, wajah penumpang itu tak tampak di sana. Hanya bayangan kabur. Ia mencoba menoleh lagi, namun urung. Merasa tak enak sendiri. Mereka mulai bergerak. Jalanan yang tadinya padat kini terasa lengang. Lampu-lampu jalan mati satu demi satu saat motor melintasi. Rio sempat melirik layar ponsel yang menunjukkan rute, tapi entah kenapa, peta berputar-putar sendiri, seolah tidak yakin di mana mereka berada. Kita lewat mana ya? Tanya Rio, mencoba mencairkan suasana. Tak ada jawaban, hanya suara angin malam yang menderu pelan. Rio mencoba lagi. Mau cepat atau aman, Mas?
Yang penting sampai, gumam suara itu, pelan dan parau. Rio menelan ludah. Suara itu terlalu dingin, seperti suara seseorang yang tidak lagi punya keinginan hidup. Mereka melewati jembatan kecil di atas sungai yang airnya hitam pekat. Di sana, Rio melihat sesuatu dari sudut matanya. Seorang anak kecil berdiri di pinggir sungai, menatapnya tanpa ekspresi. Tapi saat ia menoleh penuh, tak ada siapa-siapa. Penumpang di belakangnya bergumam lirih. Dia selalu berdiri di situ. Rio menahan napas. Mas tahu tempat ini? Dulu sering. Jawaban itu tidak dijelaskan. Rio tidak bertanya lagi. Beberapa menit kemudian, udara jadi lebih dingin. Helaan napas Rio mulai terlihat seperti asap. Ia merapatkan jaketnya, walau tak ada angin. Lalu ia sadar suara motor berubah. Tidak seberisik biasanya. Suaranya teredam, seperti berjalan di dalam air. Ia melirik bensin, masih penuh. Tapi speedometer berkedip aneh seperti korslet. Rio mengatur napas. Kerjaan malam memang begini, katanya sendiri. Kadang suka dapat penumpang. Unik. Penumpang itu tiba-tiba berbicara. Kenapa masih narik, Mas? Rio menoleh sedikit. Kenapa emang? Biasanya yang seperti Mas udah nggak kerja lagi. Rio tertawa kecil meski hambar. Hidup harus jalan terus. Penumpang itu tak menjawab lagi. Mereka hampir tiba. Rumah sakit Dharma Sejahtera sudah terlihat dari kejauhan, tapi tampak berbeda. Bangunannya gelap, tak ada lampu menyala, tak ada kendaraan di parkiran. Seperti bangunan kosong. Padahal Rio yakin rumah sakit ini aktif. Ia pernah antar pasien ke UGD-nya beberapa bulan lalu. Mas, ini benar tujuannya. Penumpang itu hanya berkata, belakang, di area pemakaman. Rio merinding. Ia tahu rumah sakit ini memang punya area makam kecil di belakangnya. Untuk jenazah tak dikenal atau tak terurus. Motor melewati sisi rumah sakit yang gelap. Jalan setapak kecil mengarah ke gerbang besi yang sedikit terbuka. Di baliknya, barisan nisan berdiri diam, berjajar rapi di bawah cahaya bulan pucat. Maju lagi, Mas. Suara penumpang itu berat, seperti bergema di kepala Rio. Ia menuruti meski tubuhnya mulai gemetar. Mereka sampai di tengah area makam. Berhenti di sini, bisik penumpang itu. Rio menghentikan motor. Ia menoleh. Penumpang itu sudah turun, padahal ia tidak merasa motor bergoyang sedikit pun. Orang itu berdiri memandangi nisan di depannya. Lama, lalu berkata pelan, "Makasih udah nganterin." Rio mencoba melihat nisan yang ditatapnya, tapi nisan itu seperti kabur. Tulisan namanya tidak bisa terbaca. Dan kemudian, penumpang itu berjalan pelan ke sisi makam dan menghilang di balik kabut. Rio duduk terpaku di atas motornya. Suasana terasa berat. Tidak ada suara, tidak ada angin. Ia hendak menyalakan motor lagi, tapi suara seseorang terdengar dari arah kanan. Rio menoleh cepat. Seorang pria muda berdiri di pinggir jalan makam, memegang ponsel dan memperhatikan layar. Aneh banget. Di aplikasi katanya udah dekat. Orang itu seperti berbicara sendiri. Rio membeku. Ia melihat wajah pemuda itu yang kini menatap lurus ke arahnya. Tapi matanya sedikit melewati posisi Rio, seolah sedang bicara ke udara kosong. Di tempat Rio berdiri, pemuda itu memencet ponselnya. Mana drivernya? Katanya udah di lokasi. Tapi saya nggak lihat siapa-siapa di sini. Apa driver iseng ya? Gumamnya Rio memandangi dirinya, lalu melihat motornya. Cahayanya redup, suaranya hening, udara di sekitarnya dingin, dan tak ada embusan angin. Sesuatu mulai terasa tidak beres. Rio masih terpaku di atas motornya. Tatapannya kosong, menembus wajah si pemuda yang kini berdiri, kebingungan di sisi makam. Dari ponselnya, suara Google Maps terdengar pelan. Anda telah sampai di tujuan.
Tapi si pemuda melangkah gelisah, mondar-mandir seolah mencoba melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Bang," Rio memanggilnya. Rio mencoba bicara. Suaranya tercekat. Tidak ada yang keluar. Ia turun dari motor dan melangkah mendekat. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang. Langkah-langkahnya tidak menimbulkan suara. Pemuda itu berbalik dan berjalan ke arah Nissan yang tadi ditatap penumpang. Ia menyenter ke batu yang kusam, mengusap lumut yang menempel, dan membaca pelan. Rio Fadila, meninggal 14 Oktober 2021. Pekerja keras, sahabat semua orang. Pemuda itu memicingkan mata. "Rio, wah nggak beres nih. Mending pergi aja dari sini." Ia pun pergi dari tempat itu. Tapi Rio membeku. Seluruh tubuhnya dingin. Ia melihat ke arah nisan itu. Itu namanya. Tiba-tiba dari belakang pemuda itu, penumpang tadi muncul. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kosong. Pucat. Mata hitam penuh liang. Mulutnya tak bergerak, tapi suaranya terdengar langsung di kepala Rio. "Akhirnya kamu sadar, Rio. Selama ini kamu hanya mengantar kami." Rio memundurkan diri. Nafasnya tercekat. Ia menatap ke sekeliling dan kini melihat puluhan, tidak, ratusan sosok berdiri diam di area makam. Semua berpakaian seperti penumpang. Ada yang tua, muda, anak-anak. Semua menatapnya. "Setiap malam kamu mengantar kami, karena kamu satu-satunya yang belum pergi. Tapi kamu bukan dari dunia mereka lagi, Rio." Rio menjerit, tapi tak ada suara. Motornya tiba-tiba menyala sendiri. Gas ditarik. Kendali di luar dirinya. Ia terpental, dan tiba-tiba ia sudah berada di atas motor lagi. Melaju, melewati kota yang kosong, jalanan yang beku, lampu-lampu yang tak menyala. Penumpang-penumpang mulai muncul lagi. Satu persatu. Setiap malam, setiap kali notifikasi masuk, Rio tak pernah berhenti.